Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Ustadz yang soleh dan soleha, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, Alhamdulillah, hari ini sudah hari kedua kita dalam pembelajaran daring. Tetapi anak Ustadz tetap semangat, anak Ustadz pasti bisa. Nah, anak Ustadz yang soleh dan soleha, hari ini keadaan kita masih dalam keadaan wabah corona. Maka dari itu Ustadz menganjurkan kepada anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah dan selalu cuci tangan. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang keberagaman di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak Ustadz yang soleh dan soleha, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lanjutkan dengan doa belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar tentang keberagaman di Indonesia. Agar anak Ustadz lebih paham, maka ikutilah step selanjutnya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Fokus pembelajaran kita adalah PPKN. Indonesia terdiri atas keragaman suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mampu mempresentasikan keberagaman Indonesia, mampu menjelaskan makna persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, mampu menjelaskan pentingnya sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci, mampu menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman dengan terperinci. Menjelaskan contoh persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Selain rumah adat, contoh lain keragaman budaya bangsa Indonesia adalah suku bangsa Indonesia memiliki sekitar 1.346 suku bangsa. Beberapa daerah di Indonesia didiami oleh beragam suku dan agama yang hidup saling berdampingan. Indonesia terdiri atas beragam suku dan budaya. Semangat persatuan sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu faktor yang mempererat persatuan bangsa adalah Pancasila, terutama sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Makna sila ketiga adalah walaupun masyarakat Indonesia terdiri dari beragam pulau, etnis, suku, bahasa daerah, agama, warna kulit, namun tetap wajib mendapatkan persamaan kedudukan serta persamaan kesejahteraan di bawah naungan pemerintah guna menjaga persatuan dan kesatuan. Bentuk lambang negara burung Garuda. Di dada burung Garuda terdapat lambang sila ketiga dari Pancasila.
Lambangnya adalah pohon beringin. Contoh-contoh pengamalan sila ketiga dari Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari: menjaga persatuan dalam masyarakat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, cinta tanah air, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, bangga sebagai bangsa Indonesia. Contoh sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan adalah membersihkan lingkungan bersama-sama, bekerja sama dalam menjaga keamanan lingkungan, bergotong royong membangun lingkungan sekitar, menjenguk salah satu warga yang sakit, saling menghormati orang yang berbeda agama, dan tidak membeda-bedakan suku. Contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa: menghormati teman yang beribadah, tidak membeda-bedakan teman yang berbeda suku, menghormati teman yang sedang menyampaikan pendapat, meminta maaf jika melakukan kesalahan, dan menghormati keragaman budaya lain. Untuk pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan tugas. Silakan antum membaca teks bacaan pada buku siswa halaman 29 yang berjudul Siap Menghadapi Musim Hujan. Jawablah pertanyaan pada halaman 30, nomor 1 dan 5. Nomor 1 sampai 5. Kerjakan pada buku tulis PPKN. Semua tugas difoto dan dijapri ke guru kelas. Baik teman Ustadz yang soleh dan soleha, sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk keragaman di Indonesia. Indonesia ini sangat terkenal sekali dengan keberagaman suku bangsa. Indonesia memiliki keragaman sosial dan budaya. Keberagaman tersebut memiliki hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keragaman suku bangsa. Kedua, keragaman bahasa. Ketiga, keragaman rumah adat. Keempat, keragaman tarian. Kelima, keragaman pakaian tradisional. Keenam, keragaman senjata tradisional. Dan ketujuh, keragaman alat musik tradisional. Selanjutnya, keragaman suku bangsa. Suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Contoh, suku Nias terletak di Sumatera Barat, suku Bugis di Sulawesi, dan suku Minang di Sumatera Barat. Keragaman bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Contoh bahasa daerah yaitu bahasa Batak, berasal dari Sumatera Utara, bahasa Sunda, berasal dari bahasa Jawa Barat, dan bahasa Minang yaitu di Sumatera Barat. Karena Ustadz ingat, posisi kita berada di Sumatera Barat dan terkenal juga dengan bahasa Minang. Selanjutnya, keberagaman rumah adat. Setiap provinsi di Indonesia memiliki rumah adat yang berbeda. Contoh rumah adat Joglo dari Jawa, rumah Gadang Sumatera Barat. Teman-teman semua pasti sudah sering ke rumah Gadang di Sumatera Barat. Kemudian Honai itu dari Papua dan Tongkong dari Sulawesi Selatan. Selanjutnya, keragaman tarian. Tari adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Contoh tarian daerah yaitu tari kecak, yaitu berasal dari Bali, tari Zapin Tembung berasal dari Kalimantan Barat, dan tari Maengkek dari Sulawesi Utara.
Kemudian keragaman pakaian tradisional. Pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Contohnya, pakaian adat yaitu gundokan duang, yaitu berasal dari Sumatera Barat, beskap dari Jawa Tengah, dan payas dari Bali. Kemudian keragaman senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan sebagai pelengkap pakaian adat. Contoh senjata tradisional yaitu rencong, itu berasal dari Aceh, keris dari Jawa, dan tombak trisula itu dari Sumatera Selatan. Kemudian keragaman alat musik. Contoh alat musik tradisional yaitu tambo, itu dari negeri Aceh atau dari provinsi Aceh, angklung dari Jawa Barat, dan telempong dari Sumatera Barat. Nah, ini ada contoh ya atau foto suku Nias Sumatera Utara. Selanjutnya ini ada juga Bugis dari Sulawesi. Ini macam-macam suku. Selanjutnya suku Minang. Suku Minang yaitu suku yang berada di Sumatera Barat. Suku Minang adalah sekelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Ciri khas suku Minang yaitu, nah teman-teman semuanya pasti sudah banyak tahu dengan ciri khas suku Minang. Nah, ini alat musik tradisional Minang. Alat musik Minang itu ada talempong. Kemudian kita lihat juga di senjata tradisional Minang yaitu keri. Teman-teman semuanya ketika pergi ke tempat-tempat musim akan bertemu. Kemudian selanjutnya pakaian adat. Nah, ini pakaian adat yang dinamakan limpapih rumah gadang. Baik teman-teman, selanjutnya ketika teman-teman sudah mengamati video ini, silakan kerjakan tugas di halaman 6 dengan menggunakan buku tulis PSPR IPS. Nah, baik, terima kasih teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat. Silakan kerjakan tugasnya dengan baik. Kalau seandainya ada yang tidak paham, boleh bertanya sama orang tua, dan boleh juga chat Ustadz yang mana yang tidak paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.